Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sebelum kemerdekaan dan yang kedua sesudah kemerdekaan. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai pada masa Portugis, kemudian dilanjutkan pada masa Belanda, pada masa Jepang, dan pendidikan setelah kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan pada masa Portugis dapat dilihat bahwa visi dan misi Portugis datang ke Indonesia sebagai berikut. Sebagai perluasan untuk menyebarkan agama Katolik, maka pada tahun 1536 didirikanlah sekolah seminari di daerah Ternate, Kabupaten Solor, Ambon, dan Goa. Namun hal tersebut menyebabkan pemberontakan di masyarakat sehingga pada akhir abad ke-16 berakhirlah kekuatan Portugis di Indonesia. Setelah masa Portugis berakhir, maka dilanjutkan dengan pendidikan pada masa Belanda. Adapun visi dan misi Belanda dalam pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Terdapat dua jalur sekolah pada zaman Belanda. Yang pertama bagi anak-anak Eropa dan segelintir pribumi, dan yang kedua bagi pribumi dan juga anak Timur Asing. Setelah lulus, mereka dapat memilih bekerja sebagai pegawai Belanda atau melanjutkan sekolah di perguruan tinggi Stovia. Adanya penggolongan dan perbedaan sekolah berdasarkan lapisan suatu masyarakat. Hal ini menimbulkan perlawanan dan juga masyarakat merasa terdiskriminasi. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Hal ini didasari ingin memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Hal inilah yang menjadikan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didiknya, agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang memperoleh kemerdekaan. Sebagai organisasi pendidikan, terdapat 3 semboyan Taman Siswa yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Setelah masa penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, maka sistem pendidikan di Indonesia dilanjutkan oleh Jepang. Adapun visi misinya sebagai berikut. Pendidikan yang diberlakukan pada era pendudukan Jepang di Indonesia adalah pendidikan semi militer dengan menerapkan latihan fisik pada para murid. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, daerah, dan juga Jepang.